Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Xiaoyan dan yang lainnya sudah lama masuk, kenapa mereka belum keluar? Apakah ada yang salah? Di rumah kayu, Qin Xin jelas menunggu lama dan sedikit tidak sabar, jadi dia berjalan bolak-balik khawatir. Aku yakin tidak akan ada masalah dengan orang-orang di sini, tapi itu benar-benar sudah lama. Ye Meng sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Qin Xin. Ye Meng tidak tahu pencapaian Xiaoyan dalam kekuatan jiwa, tetapi dia jelas tahu kekuatan muridnya sendiri, tetapi pada akhirnya Ye Meng tidak optimis tentang Leng Fuyao. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak hanya kuat, tetapi juga dengan dukungan dari api suci dan kekuatan jiwa, jadi keluar. Tidak lama setelah mereka khawatir, Leng Fuyao dan Xiaoyan keluar dari ruang kecil. Dari saat Leng Fuyao muncul, Ye Meng menemukan bahwa yang terakhir memiliki aura yang sangat canggung, dan langsung tertawa, jelas dia sudah tahu hasilnya tanpa Leng Fuyao mengatakannya. Bagaimana situasinya? Qin Xin bertanya dengan mendesak. Yah, itu kebetulan. Xiaoyan juga tersenyum perlahan, tidak ada banyak emosi dalam suaranya, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah kecil. Orang ini, bagaimana dia bisa begitu mesum? Leng Fuyao mengerutkan kening dan cemberut, dia tidak bisa membayangkan bahwa Xiaoyan ini tampaknya lembut dan lembut, tetapi dia tidak menahan diri dalam pertempuran sama sekali. Dia adalah seorang gadis, dan tidak tahu bagaimana mengasihani aroma dan batu giok. Namun, Leng Fuyao masih sedikit beruntung, jika Xiaoyan tidak mundur pada akhirnya, dia akan terluka dalam kompetisi jiwa, dan kesannya tentang Xiaoyan segera membaik. Apa? Itu layu. Ye mengguang tahu sekilas bahwa Leng Fuyao telah kalah, dan segera bertanya. Aku hanya membuat sedikit kesalahan. Jika aku melakukannya lagi, aku pasti tidak akan kalah. Leng Fuyao selalu sombong, bagaimana dia bisa mengatakan hal yang memalukan seperti itu? Dua jiwa bersaing di ruang kecil. Meskipun kekuatan jiwa Xiaoyan menekan Leng Fuyao, Xiaoyan menemukan bahwa kendali kekuatan jiwa Leng Fuyao telah mencapai puncaknya. Dia jauh lebih kuat, aku khawatir dia benar-benar tidak bisa menghadapinya, dia. Hei, apa yang dikatakan Yang Mulia sangat benar. Menghadapi pengakuan kekalahan Leng Fuyao, Xiaoyan segera memberinya platform, dan dia tidak serius. Lagi pula, Xiaoyan tahu bahwa temperamen Leng Fuyao sangat kuat. Jika Anda serius dengan dia, maka aku takut aku akan menimbulkan masalah untuk diriku sendiri. Kamu memiliki visi, Tuan, dia menang. Beri dia sesuatu untuk promosi. Meskipun Leng Fuyao agak keras, dia tidak pernah ceroboh dalam menghadapi menang atau kalah. Haha, gadismu akan tetap lembut, ini pertama kalinya aku melihat ini selama bertahun-tahun. Muridnya yang berharga ini telah bertarung melawannya, dan Ye Meng tidak akan melupakan kesempatan untuk segera mengejeknya, dan segera berkata. Petik 2. Xiaoyan menghadapi dua tuan dan murid yang seperti harta karun hidup, dan kepalanya segera ditutupi dengan garis-garis hitam. Ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat di mana kamu akan dipromosikan. Alkemis peringkat kedua kaisar bukanlah lelucon, dan dia juga membutuhkan beberapa hal lain. Ye Meng melambai pada Xiaoyan, dan kemudian berbicara. Hal-hal lain, Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun saya tahu untuk waktu yang lama bahwa tidak akan terlalu mudah untuk menerobos ke apoteker tingkat kaisar tingkat 2, saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan begitu rumit. Jika Anda membutuhkan sesuatu yang lain, kemana Anda harus bertanya? Hehe, jangan khawatir, kami memiliki hal-hal ini di apotek pemurnian kami. Petik 2. Awalnya itu dimaksudkan untuk dicadangkan untuk dua muridku untuk dipromosikan, tapi sayangnya itu digunakan oleh orang luar. Ye Meng segera berkata tanpa daya. Dengan cara ini, saya ingin berterima kasih kepada Ye Tua. Mendengar ini, Xiaoyan langsung tahu apa yang Ye Meng pikirkan, tapi dia sudah memiliki seorang guru terkenal, jadi tentu saja dia tidak akan beralih ke sektenya, jadi dia hanya bisa mengikutinya dengan meminta maaf. Ye Meng dan Xiaoyan meninggalkan rumah kayu, pindah menuju rumah kayu yang lebih dalam. Xiaoyan bisa merasakan bahwa masing-masing dari tiga rumah kayu berisi pembatasan yang sangat kuat. Ini semua salahku, guru, yang terus menggangguku setiap hari untuk mengatakan bahwa aku adalah alkemis terbaik di dunia. Sekarang tidak apa-apa, Xiaoyan ini,
kata Leng Fuyao dengan sedikit emosi ketika dia melihat tuannya, tinggalkan Xiao Yan. Suster Junior Fuyao, kamu sudah sangat baik, kamu tidak bisa hanya melihat permukaan. Petik 2. Mungkin Anda berpikir Xiao Yan sangat kuat, tetapi di balik kekuatan ini, pasti ada dedikasinya, dan Anda berbeda, jalan Anda telah diaspal oleh Ye Meng, dan tidak mungkin mengejarnya jika semuanya lancar. Petik 2. Apakah kamu mengerti? Qin Xin tampaknya memiliki hubungan lain dengan Leng Fuyao, jadi dia segera berkata dengan nyaman. Saudari Qin Xin, maksudmu? Leng Fuyao sepertinya telah mendengar sesuatu dari kata-kata Qin Xin, dan matanya langsung menyala. 8. 1. Zhong Wen Wang Ou, Hi, 8, M. Kamu sudah terjebak di sini terlalu lama, sudah waktunya untuk keluar dan melihat-lihat, saya pikir tuanmu juga akan sangat senang. Qin Xin berkata tanpa malu-malu. Tuan, apakah dia setuju? Leng Fuyao mendengar ini. Meskipun dia sangat gembira, dia masih khawatir. Bertarung melawan tuan dan tuan kedua, tetapi Leng Fuyao tahu bahwa tuan dan tuan kedua sudah mencapai level darah dan air dengannya, tetapi Leng Fuyao tidak mau mengakuinya, jadi dia terus melarikan diri. Percayalah, mereka akan setuju. Petik 2. Dan reruntuhan di belakang kebetulan keluar untuk mengalami pengalaman itu. Qin Xin selesai berbicara dan duduk perlahan, tanpa mengganggu Leng Fuyao. Meskipun kekuatan jiwa Leng Fuyao ini sangat menakutkan dan pencapaiannya cukup mendalam, bagaimanapun juga dia tetaplah bunga di rumah kaca. Dengan cara ini, tidak cukup untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik lainnya, apalagi orang seperti Xiao Yan yang selalu diambang hidup dan mati. Ngomong-ngomong, Ye Lao, kekuatan jiwa Leng Fuyao ini tampaknya agak kuat, apa yang terjadi? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya di jalan. Tepat setelah melawan Xiao Yan di ruang kecil itu, dia menemukan bahwa Leng Fuyao ini jelas hanya kekuatan jiwa dari puncak tingkat Fana Kaisar, dan dia adalah kekuatan jiwa dari kesempurnaan kecil tingkat Kaisar dan tingkat bumi, jadi itu harus menjadi situasi menghancurkan. Namun, jiwa Xiao Yan dan Leng Fuyao cukup cemas tentang ini, jika bukan karena pengalaman tempur yang luar biasa Xiao Yan, dia tidak akan mampu mengalahkan Leng Fuyao. Inilah yang membuat Xiao Yan paling tidak berdaya. Haha, dia, apakah kamu pernah melihat seorang gadis dengan kekuatan jiwa di alam kaisar bawaan? Ye Meng mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba suaranya menjadi dalam. Apa, kekuatan jiwa realem kaisar bawaan? Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Yang lain tidak tahu apa artinya ini, tetapi Xiao Yan sendiri tidak mengetahuinya. Yang disebut bawaan, adalah memiliki kekuatan jiwa dari ranah kaisar saat lahir, yang sedikit luar biasa. Ada batas untuk kekuatan jiwa seseorang, jika Anda ingin menembus batas itu pasti akan lebih sulit daripada naik ke langit, tetapi kekuatan jiwa dari alam kaisar bawaan berarti bahwa kekuatan jiwa Leng Fuyao tidak akan ada di sana, sebelum mencapai negeri dongeng. Rintangan apapun, semuanya akan seperti terobosan alami. Leng Fuyao Guang ini hanya sedikit, itu sudah cukup untuk mencapai keberadaan alkemis peringkat abadi di masa depan. Apoteker tingkat abadi masa depan, nama ini sangat menakutkan. Xiao Yan mendengarkan kata-kata Ye Meng, dan segera terkejut untuk sementara waktu, lalu dia berkata. Apoteker tingkat abadi, melihat seluruh Xuansan Santian, seperti kastanya air berambut Phoenix. Saya khawatir Master Pavilion Fenxiang harus memperlakukan mereka dengan hormat. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik di tingkat itu telah mencapai tingkat memegang langit dengan satu tangan. Ini semua untuk dikatakan nanti, tetapi kamu, anak ini, sedikit mengejutkanku. Hanya saja dia memecahkan rekor kultivasi di Sungai Tongtian, dan kemudian mengembangkan keterampilan bertarung yang belum pernah berhasil dikembangkan oleh siapapun sejak aula kesuksesan didirikan, dan itu juga tidak masalah kekuatan jiwa tingkat ranah kaisar, dan api suci. Anda memiliki banyak rahasia pada anak Anda. Aku ingin tahu siapa yang bisa mengajar murid sesat seperti itu. Jangan gunakan pria tua Zhu sebagai tameng, masih jelas apa yang dia pikirkan tentang pria itu. Ye Meng bertanya sedikit pada Xiao Yan. Ye Meng dan Zhu Jin adalah kenalan lama. Ye Meng samar-samar tahu bahwa yang terbaik, Zhu Jin bisa mengajari Xiao Yan tentang formasi pertempuran kekuatan spiritual. Adapun tempat lain, dia tidak bisa mengajarinya sama sekali. Itu hanya kebetulan. Menghadapi pertanyaan Ye Meng, Xiao Yan segera merasa agak besar, dan dia tidak bisa memberitahu orang lain tentang hal itu, jadi dia hanya bisa menghadapinya sesuka hati.
Karena kamu tidak membicarakannya, itu terserah kamu, tetapi sebagai anggota Paviliun Fenxiang, aku menyarankan kamu untuk menjaga kentunganmu dalam segala hal. Lagi pula, kamu tidak bisa berjalan di tepi sungai tanpa mendapatkan sepatumu basah. Kata Ye Meng. Setelah berbicara, keduanya langsung menuju pintu rumah kayu kedua. Aku telah diajari. Mendengarkan ajaran Ye Meng, kehadiran Xiao Yan sepertinya memahami sesuatu ketika dia memikirkan apa yang telah dia lakukan di Burning Incense Pavilion akhir-akhir ini, dan segera mengangguk hormat kepada Ye Meng. Ada di sini, Ye Meng berkata dengan santai, lalu berhenti. Kamar ini penuh dengan dupa dan ramuan obat yang kuat. Xiao Yan juga segera berhenti, tetapi persepsi jiwa Xiao Yan yang luar biasa memberitahunya. Hei, ini adalah tempat terlarang di paviliun dupa pembakaran kami. Jika kamu tidak mengalahkan gadis itu Leng Fuyao, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Baru kali ini bukan contoh lain kali, kata Ye Meng, lalu dia berhenti bicara dan terdiam. Kemudian Xiao Yan melihat bahwa gelombang fluktuasi jiwa yang sangat terang terus memancar dari Ye Meng, dan dengan lembut berkumpul menuju ruangan. Kunci jiwa, ini benar-benar canggih. Melihat ini, Xiao Yan segera mengerti apa yang dilakukan Ye Meng. Selama kekuatan jiwa mencapai ketinggian tertentu, Anda dapat segera menggunakan kekuatan jiwa untuk membuka ruang kecil, dan untuk beberapa hal berharga, Anda juga dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk memblokir, dan hal-hal yang terhalang oleh jiwa, kekuatan sangat aman, bahkan jika yang lain lebih baik dari yang lain. Anda tidak dapat menerobos jika Anda lebih kuat dan lebih kuat. Kecuali Kastor mati, Kastor harus membukanya secara langsung. Ho, ayo pergi. Setelah mengambil beberapa napas, Ye Meng menyeka keringat yang banyak. Tampaknya aktivasi ini menghabiskan banyak kekuatan jiwa, dan kemudian dia mengatakan sesuatu kepada Xiao Yan. Setelah Ye Meng selesai berbicara, pintu yang tertutup rapat di depan keduanya tiba-tiba terbuka dengan derit, dan Ye Meng melangkah masuk. Melihat ini, Xiao Yan mengikutinya. Namun, saat Xiao Yan melangkah ke ruangan ini, Xiao Yan jelas merasakan sakit yang sangat parah dari tubuhnya. Mencicit, bajingan, Xiao Yan memarahi diam-diam untuk pertama kalinya, lalu matanya sedikit merah, dan dia memegang pintu dengan satu tangan, dan berkata dengan sedikit lemah. Ada apa? Ye Meng mendengar kata-kata itu, dan segera menoleh untuk melihat Xiao Yan. Pada saat ini, napas Xiao Yan sangat lemah, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tidak apa-apa, ayo pergi. Setelah Xiao Yan terengah-engah beberapa kali, dia mengeluarkan sejumlah besar pil obat dan menelannya, lalu dia merasa lemah. Namun, Xiao Yan terkejut, karena sumber perubahan tadi adalah energi emas iblis darah di dadanya. Energi emas iblis darah ini untuk sementara ditekan oleh kekuatan skala warna yang bertarung penuh tingkat abadi. Bahkan jika diselesaikan dalam waktu singkat, itu tidak boleh terulang kembali. Tapi saat Xiao Yan melangkah ke ruangan ini, energi emas iblis darah jelas menghasilkan suasana hati yang sangat gelisah, yang membuat penindasan yang dilakukan oleh Kailin langsung retak, dan dengan demikian adegan itu baru saja terjadi. Untungnya, mata Xiao Yan cepat dan tangannya cepat, dan dia tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Namun, Xiao Yan tidak berani mengungkapkan kekurangan apapun. Jika energi emas iblis darah di tubuhnya ditemukan oleh orang-orang di paviliun dupa pembakaran, dia mungkin akan memiliki akhir yang sangat suram, kebencian yang dimusnahkan. Jika tidak apa-apa, ayo pergi. Tempat di mana kamu menerobos ada di dalam, dan akan butuh waktu untuk menerobos ke alkemis kaisar kelas 2, kata Ye Meng sedikit. Aku tidak tahu Ye Lao, apalagi yang kamu butuhkan untuk menerobos ke alkemis peringkat kedua kaisar. Xiao Yan buru-buru mengalihkan perhatiannya setelah perlahan menenangkan energi emas iblis darah di tubuhnya. Pemurnian obat kelas 2 kaisar bukanlah permainan anak-anak. Meskipun kekuatan jiwamu telah mencapai ranah kaisar, kamu belum membuat terobosan. Dan kekuatan jiwamu telah mencapai ambang terobosan. Jika kamu ingin benar-benar maju ke alkemis peringkat kaisar peringkat kedua, kamu juga harus menggunakan batu jiwa, kata Ye Meng dengan tenang. Batu jiwa, Xiao Yan ragu-ragu, jelas dia hanya tahu sedikit tentang hubungan antara kekuatan jiwa dan alkemis. Lagi pula, tidak heran Xiao Yan diajar oleh Yao veteran ketika dia berada di Jalan Douqi sebelumnya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Benua Kaisar Dou ini berbeda, dan banyak hal yang mengganggu Xiao Yan.
Perjalanan kultivasi apoteker tingkat kaisar adalah tentang mengolah istana spiritual. Kultivasi membangun istana spiritual. Ketika alkemis menerobos apoteker tingkat abadi, istana spiritual sejati akan lahir di dalam tubuh. Ketika istana spiritual bergerak, orang bisa membunuh orang. Karena tidak terlihat, kamu bisa mengepung musuh dan membalikkan tanganmu. Itu bisa dikatakan sebagai teknik membunuh yang hebat khusus untuk apoteker kami. Ye Meng tersenyum sedikit. Tujuan dari batu jiwa adalah untuk mengompres dan memadatkan kekuatan jiwa Anda untuk mempersiapkan pendirian istana spiritual untuk budidaya di masa depan. Dan istana Ling adalah perwujudan dari kekuatan spiritual yang dibudidayakan secara ekstrim. Menurut legenda, ada apoteker yang lebih kuat dari alkemis peringkat abadi. Mereka menggunakan istana roh untuk memenjarakan abadi yang kuat. Dalam sekejap mata, abadi yang kuat akan dikembalikan ke debu. Di antara mereka, saya khawatir hanya Anda yang bisa melakukannya sendiri di masa depan. Pengalaman. Ye Meng menjelaskan dengan hati-hati. Meskipun Xiao Yan tidak bisa menjadi muridnya sendiri, tidak apa-apa untuk membuatnya merasa lebih baik tentang apotek. Batu jiwa, istana roh. Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu adalah pertama kalinya seseorang memberitahunya hal semacam ini, dan orang di depannya memiliki modal terakhir untuk mengajari Xiao Yan. Senior, tolong beritahu cara menangani batu jiwa dan istana roh. Xiao Yan juga tahu bahwa keterampilan pemurnian Ye Meng jauh lebih unggul darinya, dan segera meminta saran dengan rendah hati. Adapun untuk memadatkan dan membangun istana spiritual, apalagi kamu, bahkan untukku sekarang, terlalu dini untuk mengatakannya, jadi tugasmu sekarang adalah menelan batu jiwa untuk mengompres kekuatan jiwamu. Ye Meng segera menghadap Xiao Yan yang sopan, tertawa. Dia adalah apoteker kelas 2 kaisar yang bermartabat dan lurus. Meskipun dia telah berhasil mengompresi kekuatan jiwanya dan melahap batu jiwa, dalam analisis terakhir, dia masih tidak yakin tentang membangun istana spiritual yang sebenarnya. Lagi pula, jika Anda ingin benar-benar membangun istana spiritual, kompresi ringan kekuatan jiwa dan menelan batu jiwa hanyalah langkah termudah. Jika Anda ingin membangun istana spiritual, yang paling penting adalah kekuatan jiwa. Hanya ketika kekuatan jiwa benar-benar menembus ranah kaisar dan memasuki negeri dongeng, itu mungkin, jika tidak semuanya hanya omong kosong. Oke, nak, ini akhirnya, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu, dan hal berikutnya adalah urusanmu sendiri. Menelan soulstone harus sama persis seperti kamu melahap api suci sebelumnya, seperti apa? Sejujurnya, aku tidak bisa membantumu dengan apapun. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Ye Meng berkata tiba-tiba dan serius. Xiao Yan juga samar-samar mengetahui sesuatu, dan segera setuju sedikit, dan kemudian matanya tiba-tiba menjadi serius. Langkah ini tampaknya sulit, tetapi sebenarnya mudah. Ye Meng memandang Xiao Yan dan tampak gugup, dan berkata dengan nyaman. 8,1, Zhong Wen Wang Ou, Hi, 8M. Hei, jangan bilang aku tidak akan membantumu dari pavilion dupa yang terbakar. Batu jiwa ada di dalam, kamu bisa mendapatkannya sendiri. Batu jiwa ini jika bukan karena bantuan seseorang yang Anda kenal, saya khawatir anak Anda akan datang ke sini dengan sia-sia. Ye Meng berkata sambil berjalan masuk bersama Xiao Yan. Setelah memasuki rumah kayu, mata Xiao Yan berubah seketika. Xiao Yan tahu bahwa ini adalah tempat rahasia Burning Incense Pavilion. Karena Xiao Yan baru saja melihat pil obat ini, jika mereka mengeluarkannya, mereka akan dirampok oleh banyak orang. Ini adalah inti dari sekte. Ini hanya puncak gunung es. Sebagai kekuatan paling sentral di pavilion dupa, apotek kami jauh melampaui imajinasi Anda, kata Ye Meng. Sepertinya pavilion fancy yang tidak lemah. Xiao Yan tiba-tiba merasakan kebanggaan terhadap sekte saat ini. Di sini, aku sudah menyiapkan semua yang kamu butuhkan, itu ada di sana. Yang kamu butuhkan untuk maju adalah ruang yang tenang dan tidak terganggu. Aku pikir itu akan sangat cocok untukmu. Sebelum Ye Meng selesai berbicara, tiba-tiba Xiao Yan hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan langsung ditarik ke dalam ruang kecil itu oleh Ye Meng. Saya tidak tahu tingkat keparahan serangan antik tua ini pada Ye. Kaisar pertempuran bintang 9 yang bermartabat, jika bukan karena tubuh saya yang kuat, saya khawatir saya akan ditembak mati. Xiao Yan mengeluh, dan kemudian menempatkan penglihatan tepinya ke dalam ruang kecil ini. Ada banyak ruang di apotek pemurnian ini,
dan Ye Meng dan yang lainnya telah memasang kunci jiwa di setiap ruang, yang sangat aman. Adapun tempat Xiao Yan di sini, itu adalah ruang kecil yang khusus dibuka oleh Ye Meng. Xiao Yan untuk menerobos. Apakah itu batu jiwa, putih murni dan tanpa cacat, tanpa kekuatan apapun, sepotong kecil batu putih perak. Xiao Yan melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun yang aneh, dan segera menatap batu terindah di ruang ini. Hal-hal yang mencolok. Itu adalah batu yang berkilauan. Batu itu putih bersih dan tanpa cacat, tanpa hiasan warna apapun. Jika saya harus mengatakannya, batu itu berwarna putih perak. Pada saat ini, batu jiwa perlahan bersembunyi di udara. Rasanya sangat hangat. Xiao Yan berjalan dengan lembut, melambaikan telapak tangannya, dan batu jiwa itu tiba-tiba terserap di tangannya. Segera, kehangatan yang sangat hangat menghantam telapak tangannya, menyebabkan Xiao Yan berbicara. Leng Om. Saat Xiao Yan memegang batu jiwa, kekuatan jiwa yang mengerikan di lautan jiwa Xiao Yan tampaknya dimobilisasi, dan ada tanda samar penggabungan ke dalam batu jiwa. Sepertinya apa yang Ye Meng katakan tidak salah. Dengan batu jiwa ini, kamu benar-benar dapat melangkah ke apoteker peringkat kaisar kelas 2. Xiao Yan setuju dalam hatinya, dan kasih sayangnya pada Ye Meng segera meningkat. Xiao Yan bisa merasakan bahwa nilai Soul Stone ini benar-benar luar biasa. Alasan mengapa Ye Meng memberikannya kepada Xiao Yan dengan sepenuh hati adalah karena Xiao Yan menunjukkan potensi yang luar biasa. Namun, Xiao Yan tahu tentang ini, banyak teman memiliki banyak jalan, jadi dia tidak merasa jijik. Langkah selanjutnya adalah melahap batu jiwa untuk mengompres kekuatan jiwa. Suara Xiao Yan sangat berat, karena dia tahu bahwa langkah ini tidak bisa mentolerir sedikit pun kecerobohan. Jika tidak, jika seseorang secara tidak sengaja melukai sumbernya, maka dia tidak akan bisa tertawa atau menangis. Sudah lama sekali. Dengan munculnya suara Xiao Yan, seorang manusia persis seperti Xiao Yan tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Manusia ini sebenarnya adalah Xiao Yan, dan auranya persis sama dengan Xiao Yan. Ini masih lebih aman. Tubuh asli Xiao Yan melihat penampilan avatar jiwa kaisar, dan dia segera mendapatkan kepercayaan di dalam hatinya, dan berkata, "Kamu membuat keributan besar. Melahap batu jiwa untuk menekan kekuatan jiwa tidak akan membahayakanku, tetapi kamu. Dan jika itu menyebabkan kerusakan, itu juga untuk kita berdua. Bagaimanapun, kita adalah satu keseluruhan." Xiao Yan, klon jiwa, berkata sambil tersenyum. "Karena kita adalah satu kesatuan maka aku memanggilmu, kalau tidak aku tidak akan bisa menanggung hal semacam ini." Tubuh asli Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan segera membuka mulutnya. Faktanya, Xiao Yan juga tertekan saat ini. Ketika dia berada di atas benua Doqi, kekuatan jiwanya baru saja mencapai ranah kaisar. Xiao Yan tahu bahwa ada praktik seperti itu, dan kemudian dia datang ke Kaisar Xuanling. Karena beberapa kebetulan, dia memadatkan avatar jiwa. Klon jiwa ini mengatakan itu bagus, tetapi mengatakan itu tidak baik, tetapi hal baiknya adalah dia bisa membantu Xiao Yan bertarung. Saat Anda bertarung melawan orang lain, saat Anda berimbang, ada rekan setim yang memiliki kekuatan yang sama dan memiliki pemahaman tacit yang tinggi dengan diri Anda sendiri, yang tidak diragukan lagi merupakan lapisan gula pada kue. Tetapi ketika bertarung dengan orang lain, jika itu menyakiti Xiao Yan sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Jika itu menyakiti avatar jiwa ini, itu pasti akan mengembalikan Xiao Yan sendiri, dan umpan balik semacam itu masih sangat besar. Jadi sekarang untuk menerobos kekuatan jiwa, Xiao Yan harus menjadi berat dan memanggil avatar jiwa untuk menghindari penyimpangan. Jika itu masalahnya, maka terserah kamu. Tapi kamu sudah lama tidak memanggilku, dan kupikir kamu sudah melupakanku. Klon jiwa Xiao Yan berkata dengan ringan. Lawan yang saya hadapi baru-baru ini semuanya berada dalam jangkauan yang dapat ditangani, dan kata-kata Anda digunakan sebagai kartu truf, dan Anda tidak akan menggunakannya dengan mudah kecuali Anda harus melakukannya. Ditampilkan terlalu banyak, dan akan mudah jatuh. Xiao Yan yang asli. Terserah Anda. Klon jiwa mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian dia menjadi diam di samping. Dia tahu bahwa tidak perlu melakukan apapun sendiri untuk mengompres kekuatan jiwa dengan batu pemakan jiwa. Ini adalah akhir dari masalah, mari kita mulai. Melihat bahwa masa lalu sudah siap, Xiao Yan segera lega, dan kemudian matanya tertuju pada batu jiwa di tangannya, dan perasaan panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Gulu-gulu.
Xiao Yan memejamkan mata dan beristirahat. Ketika kekuatan jiwa di tubuhnya mencapai kejenuhan, suara aneh keluar dari tubuhnya. Dengan munculnya suara ini, Xiao Yan tahu bahwa sudah waktunya, dan segera membuka mulutnya, mata. Menyesuaikan diri dengan puncak, sepertinya dia pasti akan memenangkan promosi ini. Klon jiwa di samping berkata dengan cukup tajam. Mulai, tubuh asli Xiao Yan mendengus dingin, dan kemudian kekuatan api suci yang menyilaukan tiba-tiba meledak. Bum bum bum. Kekuatan nyala api suci yang mempesona baru saja lahir, dan dia segera membungkus telapak tangan Xiao Yan memegang batu jiwa putih perak dengan erat, seolah memeriksa, membakar batu jiwa berulang-ulang tanpa jejak, sedikit meredup. Orang baik, kamu sangat berhati-hati. Klon jiwa itu segera terkejut. Alasan mengapa Xiao Yan melakukan ini adalah untuk mencegah seseorang melakukan apapun di batu jiwa ini. Bagaimanapun, batu jiwa ini adalah hal penting yang terkait dengan istana spiritual di masa depan, jadi tidak mungkin untuk berhati-hati. Jika tidak, sekali seseorang melakukan sesuatu di batu jiwa, itu pasti akan menjadi ancaman besar bagi pembentukan istana spiritual di masa depan. Dengan karakter Xiao Yan, hal semacam ini pasti tidak akan terjadi. Kekuatan jiwa, keluar. Xiao Yan melihat bahwa batu jiwa ini diperiksa oleh kekuatan api sucinya dan tidak menemukan kesalahan. Jadi dia segera merasa lega, dan mendesak kekuatan jiwa di tubuhnya untuk melampiaskan ke batu jiwa di telapak tangannya. Kecelakaan. Kekuatan jiwa yang tak terlihat itu seperti aliran air, yang langsung muncul dari ranah jiwa Xiao Yan, dan kemudian di bawah tekanan konstan Xiao Yan, ia menuju ke batu jiwa di telapak tangannya. Keluarlah untukku. Xiao Yan berteriak dengan marah. Tepat setelah mengerahkan kekuatan jiwanya sendiri, dia menemukan bahwa ada jejak kekuatan jiwa sehingga dia tidak ingin keluar dari ranah jiwanya, seolah-olah dia tahu sesuatu. Melihat ini, bagaimana Xiao Yan bisa menanggungnya? Setelah itu semua, dia juga penguasa kekuatan jiwa ini. Dengan keteguhan pikiran Xiao Yan, kekuatan jiwa tidak terlihat, dan langsung diringkas menjadi batu jiwa perak di depannya oleh Xiao Yan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan merasa bahwa semua kekuatan jiwa di ranah jiwanya telah dikeluarkan, dia mengangguk puas, dan kemudian menatap batu jiwa di tangannya. Sekarang kekuatan jiwaku ada di batu jiwa ini. Jika aku bertarung dengan orang-orang di masa depan, aku khawatir aku bisa menggunakan benda ini sebagai pembunuh. Meskipun harganya terlalu tinggi, itu masih bagus. Xiao Yan tertawa. Dia dapat dengan jelas merasakan fluktuasi yang mengejutkan dari batu jiwa. Kekuatan jiwa yang terkandung dalam fluktuasi adalah kesempurnaan kecil di tingkat kaisar, dan itu pasti akan membunuh kaisar pertempuran bintang 7 yang nyata. Aku tidak berharap untuk mengompres kekuatan jiwa dengan begitu lancar. Xiao Yan tampak terkejut, dan segera membalikkan batu jiwa perak itu. Menurut apa yang Ye Meng katakan, tidak mudah untuk mengompres kekuatan jiwa. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Xiao Yan akan begitu santai? Tetapi saya khawatir Xiao Yan sendiri tidak tahu bahwa kekuatan jiwanya sangat murni, jadi sangat mudah untuk mengompresnya. Bagaimanapun, jiwa Xiao Yan kekuatan telah menelan banyak sumber jiwa yang dikumpulkan oleh klan jiwa, jadi dalam hal kemurnian, saya khawatir tidak ada yang bisa menandinginya. Sudah waktunya untuk menelannya. Xiao Yan bergumam, dan kemudian tanpa ragu, dia langsung mengangkat batu jiwa di tangannya, dan kemudian kekuatan api suci kaki muncul. Jika itu sama dengan apa yang Ye Meng katakan, menelan batu jiwa sama dengan menelan api suci, maka yang perlu saya lakukan sekarang adalah membungkus batu jiwa dengan kekuatan api suci. Kemudian, itu akan menjadi terobosan paling penting. Xiao Yan berkata dalam hatinya, pikir Wei Wei. Menelan. Saat berikutnya, api suci Xiao Yan tiba-tiba berkumpul menuju batu jiwa perak. Dengan aura yang menakutkan, bum bum bum. Kekuatan api suci baru saja menyentuh batu jiwa, dan batu jiwa bergetar lebih dulu, dan kemudian menjadi gelisah, seolah-olah tahu bahwa kekuatan api mencoba melahap dirinya sendiri. Segera, batu jiwa itu tidak lagi tenang dan bangkit untuk melawan. Sabu-sabu. Pada saat yang sama, Xiao Yan menemukan bahwa kekuatan jiwanya di batu jiwa tiba-tiba kehilangan kontak, dan kemudian kekuatan jiwanya yang telah dikompresi di batu jiwa tampaknya digunakan oleh batu jiwa. Batu jiwa ini benar-benar gelisah, kata Xiao Yan dengan tatapan tajam di matanya, dan tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat menakutkan dari batu jiwa perak. Tekanan ini secara alami akrab bagi Xiao Yan, karena tekanan ini adalah miliknya, kekuatan jiwa tingkat ranah Kaisar Xiao Cheng,
tetapi kekuatan jiwanya dikendalikan oleh batu jiwa saat ini, bertarung melawan api sucinya sendiri. Kekuatan jiwa Xiao Yuancheng tingkat ranah kaisar sangat kuat, tapi dibandingkan dengan api suciku, tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Jadi, hancurkan. Suara Xiao Yan dipenuhi dengan panas yang berapi-api, nyala api tiba-tiba meningkat, dan kemudian bersiul ke batu jiwa. Batu jiwa juga menyadari bahwa kekuatan api suci Xiao Yan yang sangat besar bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak, dan segera menjadi lemah, dan suara lemah itu sepertinya memohon belas kasihan. Bukankah lebih baik? Xiao Yan merasakan retret dari batu jiwa, dan langsung tertawa. Serangan mengerikan yang baru saja dia lakukan akhirnya membuat batu jiwa takut, tetapi sekarang batu jiwa tidak berani memiliki ketidakpuasan sedikit pun pada dirinya sendiri. Ayo, Xiao Yan berhenti selama beberapa detik sebelum berbicara. Begitu kata-kata itu jatuh, tiba-tiba memancarkan batu jiwa putih perak di telapak tangannya, dan langsung berubah menjadi pita putih. Di bawah penutup api suci kuning bersahaja Xiao Yan, itu mengalir langsung ke Xiao Yan in vivo. Boom boom boom. Sama seperti Soul Stone mengalir ke tubuh Xiao Yan, rasa penolakan yang sangat kuat lahir di tubuh Xiao Yan. Perasaan itu, sepertinya ada sesuatu di tubuhnya yang menolak masuknya Soul Stone. Apa-apaan ini? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, dan kemudian matanya menjadi sedikit waspada. Jika Anda terus seperti ini, ketika ki pendendam Anda habis, Anda mungkin akan mati, jadi Anda tidak bisa hanya duduk diam seperti ini. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Batu jiwa, biarkan aku masuk. Xiao Yan menahan rasa sakit dan langsung memacu batu jiwa ke ranah jiwa. Baru saat itulah Xiao Yan merasa di dalam tubuhnya, statusnya stabil. Aku tidak tahu kekuatan macam apa itu sekarang, tapi itu benar-benar kekuatan yang kuat. Xiao Yan memberikan alarm palsu, dan kemudian berkata tanpa bahaya. Adapun kekuatan misterius yang baru saja menahan batu jiwa memasuki tubuh, itu adalah jimat yang melahap jiwa jahat, tetapi Xiao Yan tidak menemukannya. Selanjutnya, saatnya untuk terobosan. Setelah melakukan segalanya, dia menekan kekuatan jiwa ke dalam batu jiwa, dan batu jiwa itu ditelan ke dalam tubuhnya, dan dia tiba-tiba tersenyum. Beri aku terobosan. Saat berikutnya, Xiao Yan berkata perlahan di ruang kecil ini, dan kekuatan jiwa Xiao Yan perlahan-lahan menyebar dari batu jiwa di ranah jiwa. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 hari, Qin Xin tidak khawatir, tetapi itu adalah berita bahwa dia pergi lebih awal dan kembali terlambat setiap hari untuk mengunjungi Xiao Yan, Ye Meng dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dan Qin Xin juga tahu bahwa itu pasti akan memakan waktu lebih dari 1 atau 2 hari untuk menerobos ke alkemis kelas 2 dari pangkat kaisar. Ini hari kelima. Pada hari ini, Qin Xin datang ke sini untuk berdoa bagi Xiao Yan seperti biasa. Salah satunya adalah menunggu Xiao Yan, dan yang lainnya adalah menghindari kultivasi. Bagaimanapun, kultivasi Qin Xin telah mencapai kemacetan saat ini. Jika dia berada di kediamannya, dia pasti akan diajar oleh tuannya. Aku khawatir pencapaian anak ini di atas kekuatan jiwa setara dengan Fuyao. Ye Meng berjalan perlahan dan berbicara kepada Qin Xin. Dalam beberapa hari terakhir, Ye Meng tidak meninggalkan apotek, tetapi telah menjaganya di sini. Pertama, dia khawatir Xiao Yan akan menerobos terlepas dari masalah apa yang dia temui, dan mudah untuk menyelesaikannya. Kedua, dia juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan Xiao Yan. Ngomong-ngomong, di mana Leng Fuyao? Qin Xin langsung berkata karena dia tidak melihat Leng Fuyao hari ini. Haha, Nizi itu sering dipukul oleh Xiao Yan, dan pria itu terus menggangguku untuk pergi berlatih. Bukan karena dia berjanji padanya bahwa dia keras kepala. Dia seharusnya bekerja keras sekarang. Bagaimanapun, dia berjanji untuk membiarkannya keluar dan melihat reruntuhan, kata Ye Meng sambil tersenyum. Orang ini, Qin Xin secara alami tertawa ketika dia mendengar kata-kata itu. Qin Xin tahu sedikit banyak tentang karakter Ye Meng. Boom boom boom. Tiba-tiba, saat keduanya berbicara, awan petir tiba-tiba berkumpul di langit. Singkirkan. Tapi saat berikutnya, Ye Meng merentangkan tangannya, dan awan petir di atas langit menghilang seketika. Sepertinya orang ini berhasil. 5 hari benar-benar aneh. Rao, berdasarkan pengalaman Ye Meng, hanya bisa menggunakan kata aneh dalam penilaiannya terhadap Xiao Yan. Lagi pula, Ye Mengke belum melihat siapapun yang bisa dalam 5 hari.
Kekuatan melahap batu jiwa. Melihat ini, Qin Xin juga diam-diam mengangguk. Alasan mengapa Ye Meng menghancurkan Lei Yun adalah untuk menurunkan reputasi Xiao Yan. Berhasil. Qin Xin memandang Xiao Yan yang telah menarik diri sedikit dari ruang kecil itu, dan segera bertanya dengan sekuat tenaga. Ini kebetulan. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia secara alami menoleh dan tersenyum. Xiao Yan saat ini, tetapi dalam arti sebenarnya, dapat dianggap sebagai apoteker peringkat kaisar kelas 2. Apoteker peringkat kedua kaisar juga dibagi menjadi 3 tingkat surga, bumi dan manusia. Kekuatan Xiao Yan saat ini harus berada di tingkat menengah tingkat manusia. Hei, anakmu benar-benar mengejutkan. Melihat ini, Ye Meng tidak bisa menahan senyum. Kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para senior. Jika Anda membutuhkannya di masa depan, jangan ragu untuk berbicara. Xiao Yan mendengar ini dan mengatakan sesuatu kepada Ye Meng. Bagaimanapun, betapa berharganya batu jiwa itu sudah cukup bagi Xiao Yan untuk melakukan ini. Ini semua keluarga, mengapa kamu begitu sopan? Tapi kamu harus mengatakan itu. Aku benar-benar memiliki sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Ye Meng sepertinya telah menunggu kata-kata Xiao Yan, dan segera berkata. Aku tidak tahu ada apa. Xiao Yan mengerutkan kening, rupanya bagaimana dia tahu bahwa Ye Meng begitu licik dan licik. Batu jiwa kasih sayang sengaja dilakukan oleh orang ini, dan dia langsung merasa seperti jatuh ke lubang besar, lubang. Hehe, masalah ini tidak sulit bagimu. Permintaan saya adalah bahwa reruntuhan kali ini dibawa dengan Leng Fuyao, dan mereka dibawa keluar dengan utuh. Ye Mengdao. Apa? Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata itu. Berita tentang reruntuhan belum dilaporkan secara spesifik bahkan sekarang. Jika aku berjanji pada orang ini, aku takut aku. Jangan takut, masuk akal bahwa akan ada berita yang keluar dari reruntuhan baru-baru ini, dan permintaanku tidak terlalu banyak. Kamu membawa Leng Fuyao dalam perjalanan ini. Meskipun orang ini tidak kuat dalam pertempuran, dia jauh lebih kuat darimu dalam identifikasi dan pemurnian pil obat, termasuk produksi beberapa pil detoksifikasi, jadi dengan dia, kamu tidak akan menderita. Tampaknya melihat keengganan Xiao Yan, Ye Meng buru-buru berbicara tentang manfaat dari Leng Fuyao. Ya, tapi biarkan dia mendengarkanku, kalau tidak aku tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di dalam. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Saya telah mengambil manfaat dari Ye Meng, jadi saya tidak dapat menolak untuk menyetujui permintaan orang lain ini, jika tidak, ini agak tidak masuk akal. Itu wajar, aku akan mengajarinya ini. Ketika berita tentang reruntuhan keluar, kamu akan datang ke sini sekali. Sekarang, jika kalian berdua memiliki masalah lain, aku tidak akan meninggalkanmu. Ye Meng segera memerintahkan pengusiran. Ayo pergi, ayo kembali dulu. Qin Xin mengangguk sedikit, lalu meninggalkan apotek terlebih dahulu. Perpisahan, Xiao Yan juga menyapa Ye Meng sebentar, lalu perlahan meninggalkan apotek. Xiao Yan, bagaimana bibit yang bagus bisa lebih murah daripada bajingan Su Jin itu? Ye Meng melihat hilangnya Xiao Yan dan sedikit tidak puas, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tuan, apakah mereka pergi? Xiao Yan dan yang lainnya baru saja pergi, dan Leng Fuyao tiba-tiba bergegas keluar dari sebuah rumah kayu. Pada saat ini, Leng Fuyao memiliki bau mesiu di sekujur tubuhnya, jelas dia masih diam di sana barusan. Refining Elixir. Aku baru saja pergi, ada apa? Ye Meng mengajukan beberapa pertanyaan lagi dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat muridnya yang berharga begitu berbakti kepada seorang pria untuk pertama kalinya. Apakah dia berhasil? Mata Leng Fuyao memancarkan jejak keras kepala, lalu bibir Bei menggigit, menatap tempat Xiao Yan menghilang dan berkata. Kesuksesan. Dari memasuki ruang kecil untuk mengompres kekuatan jiwa dan melahap batu jiwa, itu akan memakan waktu total 5 hari. Ye Meng mendengar kata-kata itu, dan segera tahu bahwa dia salah. 5 hari. Bagaimana ini mungkin? Saya ingat Anda membutuhkan waktu sebulan penuh, Tuan, Xiao Yan ini. Begitu suara Ye Meng jatuh, ekspresi Leng Fuyao tiba-tiba menjadi aneh. Hehe, jadi aku mengatakan bahwa pencapaian kekuatan jiwa anak ini tidak lebih lemah dari milikmu. Ye Meng berkata seolah-olah dia telah berhenti, lalu tersenyum perlahan. Tuan, saya mengerti, kali ini keluar dari reruntuhan, saya akan mengikutinya. Mata Leng Fuyao bersinar dengan tekad,
dan dia segera berkata. Kemudian menghilang secara langsung, jelas berkonsentrasi pada kultivasi. Jadi yang terbaik, aku takut sesuatu akan terjadi pada waktu itu, dan itu akan sulit untuk ditangani. Ye Meng mendengar kata-kata itu, kepalanya tiba-tiba menjadi besar, dan dia tahu persis seperti apa karakter muridnya sendiri. Leng Fuyao ini jelas merupakan tong bubuk, dan meledak ketika disentuh, jika dibiarkan, dapat menyebabkan masalah. Tapi Xiao Yan, meskipun gadis ini cukup kejam, temperamennya tidak buruk. Saya harap reruntuhan kali ini dapat tumbuh sedikit lebih banyak, dan itu juga akan menambah kekuatan untuk kompetisi sekte di masa depan. Setelah Ye Meng selesai berbicara, dia mendongak. Melihat ke kejauhan, dia perlahan menghilang, jelas sibuk dengan hal-hal lain. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya reruntuhan kali ini? Mengapa lama tidak ada berita? Xiao Yan menyapa beberapa orang di Wuzuju, jadi dia tidak khawatir, dan segera mengikuti Qin Xin kembali ke kediamannya, ditanya secara terbuka. Qin memberi Xiao Yan perasaan bahwa orang ini tahu banyak hal, jadi Xiao Yan ingin tahu berita lain saat ini, jadi dia hanya bisa mulai dari sini. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Aku tidak tahu banyak tentang reruntuhan kali ini. Tapi satu-satunya yang aku tahu adalah bahwa hal-hal yang terlibat dalam reruntuhan tampaknya itu cukup besar. Dan yang paling penting, itu juga melibatkan pewaris dan beberapa rahasia keluarga kerajaan Xuanling. Selain itu, segel di reruntuhan terlalu kuat. Saya khawatir pembangkit tenaga listrik dari sekte super utama sekarang siap menunggu. Ketika segel melemah, kami akan menyelidiki berita itu. Berita tentang reruntuhan akan luar biasa, tetapi tampaknya masih ada 2 bulan sebelum berita itu menyebar. Jika Anda membukanya, itu akan memakan waktu 3 bulan untuk membicarakannya. Qin Xin berkata dengan pengertian. Dengan cara ini, jika kita ingin memurnikan tanaman obat, masih ada cukup waktu. Xiao Yan sedikit mengangguk setelah mendengar ini, dan kemudian berhenti berbicara. Hanya saja ketika Qin Xin sedang berbicara tentang pewaris, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk berkedip gambar yang indah di dalam hatinya. Nama Qianying itu adalah Yueru, dan aku khawatir dia bisa dianggap sebagai teman pertamanya di benua Xuanling ini. Apalagi dengan bantuan ayahnya Yueru, dia memalsukan identitas sehingga dia bisa berkultivasi di paviliun Fenxiang dengan sangat stabil. Jika tidak, sekte super seperti paviliun Fenxiang pasti tidak akan menerima orang tak dikenal seperti Xiao Yan. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Ketika dia bergabung dengan sekte super, dia berkata bahwa dia akan datang kepadaku ketika dia mencapai Kaisar Dou Bintang 5 dan berhasil menembus bencana kehidupan Kaisar Dou Bintang 6. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, Xiao Yan punya perasaan untuk Yueru. Itu hanya jejak permintaan maaf, dan saya ingin mencoba yang terbaik untuk menebusnya, sehingga keluarga Yue tidak berusaha membantu saya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Sangat terpesona. Qin Xin langsung terkejut, Xiao Yan ini terlalu pagi, dan dia belum pernah melihatnya tersesat. Bukan apa-apa, aku memikirkan beberapa hal yang menyedihkan, jangan menyebutkannya. Ngomong-ngomong, sekarang aku telah menembus apoteker peringkat Kaisar kelas 2, pil obat yang kamu butuhkan juga dapat dengan cepat disempurnakan, memurnikan pil obat tidak lebih baik daripada kultivasi, itu pasti akan memakan banyak waktu. Xiao Yan mengubah topik pembicaraan. Garis bawah memutuskan untuk bertanya, lagi pula, memurnikan pil obat bukanlah permainan anak-anak, masalah kecil, jika pil itu menghancurkan orang, itu adalah peristiwa besar. Selain itu, pil obat yang saya butuhkan terlalu langka, dan saya telah berhasil mengumpulkan semua 3 bahan obat jika itu sia-sia, maka kasihan. Bukankah sulit untuk berada di puncak peringkat kedua peringkat kaisar dan peringkat manusia? Xiao Yan tiba-tiba tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Ketika Qin Xin menanyakan ini, Xiao Yan secara alami tidak akan mengatakan sesuatu yang besar, tetapi Xiao Yan tahu bahwa Qin Xin memiliki apa yang dia butuhkan di tangannya, jadi dia pasti akan melakukan yang terbaik. Ayo pergi ke halaman belakang, halaman depan tidak sepi. Qin Xin datang ke kediamannya dan segera melihat sekeliling, lalu mendesak Xiao Yan. Ayo pergi. Mendengar ini, Xiao Yan bukanlah orang yang bertele-tele, dan langsung pergi ke halaman belakang. Mencicit, keduanya sampai pada rambut kayu yang agak lusuh di halaman belakang. Meskipun tempat ini agak kumuh, ini adalah tempat yang bagus untuk minum obat paruh waktu. Kata Qin Xin tidak setuju.
Meskipun ini adalah kediamannya sendiri, Qin Xin secara alami tidak punya waktu untuk membersihkan semua kamar setelah berlatih sepanjang hari. Tidak apa-apa, bagaimana Xiao Yan bisa peduli dengan hal-hal ini? Lagi pula, yang dibutuhkan seorang alkemis hanyalah api, kuali obat, dan bahan obat. Adapun hal-hal lain, baik atau buruk tidak masalah. Jika itu masalahnya, mari kita mulai. Melihat bahwa Xiao Yan tidak berniat menunda, Qin Xin merasa sedikit puas. Jika bukan karena fakta bahwa ramuan yang dia sempurnakan kali ini sangat penting, dan Qin Xin tidak ingin orang lain tahu, dengan kesombongan Qin Xin, dia pasti tidak akan meminta bantuan Xiao Yan. Bahan obat yang berharga, yang dapat membuat Qin Xin merasakan sakit. Meskipun kekuatan di belakangnya cukup besar, Qin Xin tidak bisa meregangkan sarung tangannya seperti ini. Ini adalah 3 ramuan obat. Selama kamu berhasil 1 kali dari 3 peluang, sisa ramuan obat akan menjadi milikmu. Untuk imbalanmu, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk setelah selesai. Jari halus Qin Xin, beberapa ramuan obat berkedip sedikit, dan segera melemparkannya ke Xiao Yandao. Oke. Xiao Yan segera mengangguk. Lagi pula, transaksi antar alkemis seperti ini. Bersiaplah, aku akan mulai. Pada hari-hari ketika aku membuat pil obat, jangan biarkan orang menggangguku, dan jangan sentuh aku kecuali aku memanggilmu. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun pil obat dimurnikan, beberapa hal harus dijelaskan dengan jelas. Jika tidak, Xiao Yan tidak akan mampu melakukan kesalahan saat pil dibuat. Aku tahu. Qin Xin mengangguk juga, lalu menatap Xiao Yan. Apakah ada hal lain? Xiao Yan segera ragu-ragu ketika dia melihat bahwa Qin Xin belum pergi. Sudah hilang. Meskipun aku bukan seorang apoteker, aku bisa melihatmu membuat pil obat, dan jika ada keadaan khusus di tengah jalan, mudah untuk mengambil tindakan. Qin Xin menjelaskan. Tidak perlu, kamu keluar, kata Xiao dingin. Kamu, Qin Xin mendengar kata-kata itu, tiba-tiba merasa cemas. Ketika saya di rumah, apalagi apoteker kelas 2 kaisar, bahkan apoteker kelas 3 kaisar yang lebih kuat, selama saya ingin melihatnya, orang lain akan bersemangat untuk melihatnya, tetapi ketika saya tiba di tempat Xiao Yan. Celah yang begitu besar Qin Xin tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Setiap apoteker memiliki kebiasaan masing-masing apoteker. Dan kebiasaan saya adalah ketika saya memurnikan pil obat, saya tidak suka diganggu, dan saya tidak suka ditatap oleh orang lain. Xiao Yan menjelaskan dengan dingin. Setelah beberapa saat, dia dengan tenang mengatur napasnya. Adapun 3 ramuan obat, dia meletakkannya di depannya. Apoteker benar-benar tidak masuk akal. Aku pergi. Meskipun Xiao Yan menjelaskan, Qin Xin masih merasa sedikit bersalah, dan segera mendengus dingin, lalu menutup pintu kamar kayu bakar. Dia dikurung, dan dia tidak khawatir tentang itu, dan dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menambahkan lapisan segel ke derajat. Xiao Yan, terserah padamu. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Setelah kompetisi sekte ini selesai, aku akan kembali untuk mewarisi benda itu. Jika mereka mengetahui luka di tubuhku saat ini, aku takut. Qin Xin setelah melakukan semuanya dengan baik, Wei Wei berkata dengan sungguh-sungguh dan kemudian perlahan menghilang, meninggalkan Xiao Yan sendirian. Jangan khawatir, dengan Kaisar Yanku, Xiao Yan, pil yang berada di puncak Kaisar peringkat kedua dan level manusia bukanlah ancaman. Xiao Yan menanggapi doa Qin Xin dengan senyum tipis, tetapi hanya menanggapi Xiao Yan, hanya embusan angin. Pil Suanyin. Di ruang kayu bakar, Xiao Yan mengatur napasnya, dan kemudian menatap gulungan di antara 3 ramuan obat. Pada saat ini, kekuatan jiwa yang kuat muncul di volume resep, dan orang yang cerdas sekilas tahu bahwa ini adalah cara untuk melindungi resep. Gulungan ini adalah resep untuk pemurnian ramuan obat ini. Pemurnian apoteker benar-benar profesi yang merupakan obat mujarab. Xiao Yan melihat gulungan resep, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Benar saja, sebagai apoteker, dan apoteker tingkat tinggi yang diminta orang lain, tidak hanya bahan obat, tetapi bahkan resep yang sangat berharga harus diserahkan. Lagi pula, Andalah yang memohon apoteker lain untuk memperbaiki pil obat untuk Anda. Tanpa bahan obat, apoteker hampir tidak bisa memasak tanpa nasi. Jika hanya ada bahan obat dan tidak ada resep, apoteker tidak bisa mengutak-atik apapun, jadi bahan obat dan resep lebih murah untuk apoteker. Pil Suanyin, mengapa saya ingat bahwa pil ini terdengar familiar?
Xiao Yan mengambil resep dengan ringan di telapak tangannya, dan tiba-tiba bertanya-tanya beberapa kata. Saya ingat Paman Raja Naga Emas berkata bahwa pil Suanyin ini sangat cocok untuk beberapa wanita untuk menyembuhkan luka. Saya tidak tahu apa yang dilakukan pil pemurnian Qinxin. Xiao Yan bertanya-tanya. Hei, jangan khawatir, buka dulu dan lihat. Xiao Yan tidak dapat mengingat masalah spesifik untuk sementara waktu, dan segera berkata. Bum bum bum. Xiao Yan mengerahkan kekuatan jiwa di batu jiwa di alam jiwa di tubuhnya untuk menghadapi resep. Kali ini memobilisasi kekuatan jiwa lebih mudah dari sebelumnya. Ini jelas merupakan efek dari kompresi batu jiwa, kekuatan jiwa. Tetapi saat berikutnya, fluktuasi jiwa yang sangat mengerikan menyebar dari gulungan resep dalam sekejap. Saudaraku yang baik, ini masih merupakan resep tingkat tinggi. Saat berikutnya, mata Xiao Yan menjadi serius, karena dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan jiwa yang dia mobilisasi saat ini tidak dapat memecahkan gulungan resep, dan segera menghela nafas. Bangun, dan kemudian terus-menerus menarik kekuatan jiwa dalam tubuh ke arah resep. Jika Anda ingin membaca isi resep obat pemurnian, kekuatan jiwa sangat penting. Sabu-sabu. Setelah beberapa saat, banyak butiran keringat muncul di dahi Xiao Yan, dan kemudian gulungan resep itu perlahan-lahan dipecahkan oleh Xiao Yan. Pil Suanyin dapat menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan, dan memiliki efek ajaib pada wanita yang lahir dengan tubuh dingin. Dikatakan memiliki manfaat yang tak terukur untuk beberapa cedera alami. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi aneh ketika dia melihat ini. Alasan mengapa Qinxin bertanya pada dirinya sendiri untuk memperbaiki ramuan ini adalah karena dia merasa tidak nyaman di tubuhnya. Tapi dengan kekuatan jiwa besar Xiao Yan, dia tidak menemukan ketidaknyamanan di tubuh Qinxin, jadi dia ragu-ragu segera. Jika bukan karena alasan ini, mengapa Qinxin memilih untuk tidak memilih apoteker lain, tetapi memilih dirinya sendiri? Xiao Yan berpikir sejenak tanpa hasil, dan segera melanjutkan membaca resep, mencoba menemukan jawaban di dalamnya. Memurnikan bahan obat, lautan darah, Xuanlei dari Changyan, cabang bintang jatuh. Ini hilang. Xiao Yan melihat beberapa baris kata pada resep, dan segera menjadi sedikit murung. Tunggu, ada lebih banyak kata. Namun, saat berikutnya, Xiao Yan menemukan bahwa di bagian bawah resep, beberapa baris kata-kata kecil tiba-tiba muncul. Penggunaan dan Ruo dan Ganoderma lucidum darah suci ini dapat menyembuhkan penyakit gelap. Namun, beberapa kata kecil yang tidak mencolok membuat Xiao Yan sangat terkejut. Sepertinya rahasia di tubuh Qinxin harus memiliki hubungan tertentu dengan kekuatan di belakangnya. Alasan mengapa dia meminta saya untuk membuat pil obat adalah untuk mencegah orang lain mengetahui bahwa dia memiliki penyakit gelap. Tanpa diduga, dia masih salah langkah catur dan saya cukup beruntung untuk mengetahuinya. Petik 2. Tapi penyakit gelap ini sulit dipahami. Xiao Yan tampaknya telah memahami sesuatu ketika dia melihat ini. Meskipun tidak ada yang disebut Ganoderma lucidum darah suci di antara 3 ramuan obat, tetapi dengan kelihayan Xiao Yan, bagaimana mungkin dia tidak tahu rahasianya? Itu disembunyikan oleh Qinxin. Kebetulan saya lupa berurusan dengan resepnya. Lupakan saja, jangan pedulikan itu, tidak peduli apa latar belakang Qinxin. Ini adalah pertukaran yang setara, selama itu bermanfaat, hal-hal lain tidak akan dipertimbangkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan rajin. Selanjutnya, mari kita mulai memperbaiki. Petik 2. Meskipun pil obat ini adalah puncak peringkat manusia peringkat 2 kaisar, waktu pemurnian jelas tidak singkat. Petik 2. Dan bahan obat utama dari 3 rasa ini saja, saya khawatir itu akan memakan waktu singkat. Xiao Yan mengambil keputusan dan segera berbicara. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan segera mengalihkan perhatiannya ke 3 ramuan obat di depannya. Di antara 3 ramuan obat, bahan obatnya jelas sama, tapi ada hanya 3 bagian. Bagaimanapun, bahkan jika itu adalah ahli pengobatan pemurnian, ada kalanya gagal, jadi selalu baik untuk menyiapkan lebih banyak. Obat, titik. Bahan obat dalam 3 bahan obat Qinxin semuanya dipilih dari atas. Dengan kekuatan api suci saya, ramuan obat halus pasti akan mampu melahirkan biji-bijian obat. Petik 2. Dalam hal ini, hadiahnya dibenarkan. Xiao Yan tersenyum. Pola pil adalah sesuatu yang hanya muncul ketika pil obat disempurnakan hingga batasnya. Jika ada pola pil, itu adalah pilihan terbaik apakah itu energi atau kualitas pil. Yang pertama dalam pemurnian melangkah.
Petik 2. Ding Tu. Xiao Yan memeriksa satu set 3 ramuan obat dan tidak ada masalah. Dia hanya berbicara, dan kemudian mengeluarkan kuali alkimia dari cincin koleksinya. Kuali ini secara mengesankan adalah iblis hitam yang membuat pil obat oleh tuannya Yao Lao saat itu. Berpikir saat itu, Xiao Yan telah cemburu dengan kuali ini untuk waktu yang lama, dan Yao Lao baru saja memberikannya ketika dia meninggalkan benua Doqi. Bagaimanapun, seorang alkemis yang kuat, jika dia tidak memiliki kuali yang bagus di ponselnya, itu akan memalukan. Sejak Xiao Yan datang ke benua Dodi, kuali obat ini juga datang ke sini bersama Xiao Yan. Sudah lama sekali sejak aku membuat pil obat. Xiao Yan menatap iblis hitam yang mengesankan itu, dan segera tersenyum kecil. Weng berdengung. Setan hitam itu tampaknya cukup spiritual, dan ketika Xiao Yan sangat bersorak, dia segera menanggapi Xiao Yan dengan suara ceria. Ayo kita lakukan. Dengan lembut membelai iblis hitam itu beberapa kali, dan memulihkan beberapa perasaan pil obat yang disempurnakan, sudut mulut Xiao Yan bergerak sedikit. Di masa lalu, kekuatan Kaisar Yan digunakan untuk memurnikan ramuan obat. Sekarang setelah api suci ditelan, saya khawatir lebih cepat menggunakan api suci untuk memurnikan pil obat, pikir Xiao Yan dalam hati. Berpikir di dalam hatinya, pikiran Xiao Yan bergerak, dan energi api suci kuning kaki diprovokasi di tubuhnya, mengisi kuali sihir hitam dalam waktu singkat. Kuali yang bagus dan api yang bagus. Xiao Yan melihat api suci yang menyala di antara iblis-iblis hitam, dan sudut mulutnya segera menyebabkan lengkungan yang aneh. Dengan api suci, saya khawatir waktu untuk memperbaiki pil obat akan tiba, sangat berkurang. Saya tidak tahu apakah mungkin untuk memperbaiki ketiga bahan obat ini dalam sebulan, dan bencana pil yang disebabkan oleh pil obat peringkat Kaisar kelas 2 juga merupakan masalah. Xiao Yan memegang 3 pasang di telapak tangannya. Herbal, menatap lurus ke arah Black Demon, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Bum bum bum. Di kuali sihir hitam, api suci yang mengamuk terus menyala. Selama periode itu, api suci juga mencoba melarikan diri dari kuali, tetapi diblokir oleh iblis hitam. Api mengalir keluar. Dan saat ini, suhu terik di kuali dapat langsung melelehkan daging manusia dan bahkan kekuatan jiwa. Suhunya hampir sampai. Xiao Yan merasakannya dan menemukan bahwa suhunya tepat, dan segera membuka mulutnya sedikit. Langkah pertama dalam memurnikan pil obat adalah memanaskan api. Hanya api yang terampil yang dapat membawa pot obat ke suhu jenuh, yang cocok untuk pemurnian obat. Jika tidak, suhu nyala tidak cukup, yang merupakan pemborosan bahan obat, baik bahan obat dan apoteker pemurnian akan menderita. Saat berikutnya, Xiao Yan membagi 3 bahan obat menjadi 2 bagian, yang langsung dia kumpulkan ke dalam silanya sendiri. Qin Xin juga mengatakan bahwa selama Xiao Yan berhasil memurnikan sekali dari 3 kali ini, maka ramuan lainnya akan diberikan kepada Xiao Yan. Dengan latar belakang Qin Xin, secara alami sangat kredibel untuk mengatakan ini, dan Xiao Yan tentu saja tidak akan melakukannya. Bersikap sopan padanya, ramuan obat ini mahal untuk dibuat, dan jika Anda membawanya keluar untuk dilelang, mereka akan setinggi langit, meskipun Xiao Yan tidak buruk. 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8M. Saya harap Anda akan beruntung, Anda akan berhasil sekali, dan Anda akan menghemat pemborosan bahan obat tambahan. Xiao Yan bergumam pelan, suara, dan kemudian porsi obat ada di tangan. Pada saat ini, di telapak tangan Xiao Yan, dia hanya memegang ramuan inti dari pil Suanyin ini. Tianquan Laut Darah, Chang Yan Suan Lei, cabang bintang jatuh. Ketiga ramuan ini adalah hal yang paling mendasar dan paling penting dalam pemurnian pil Suanyin. Dapat dikatakan bahwa tanpa salah satu dari ketiga ramuan ini, sulit untuk berhasil. Yang pertama adalah lautan darah Tianquan. Pemurnian lautan darah Tianquan ini cukup sulit. Saya ingat bahwa saya menemukan hal ini di benua Doqi. Pada saat itu, saya belum dipromosikan menjadi Kaisar Dou, jadi aku tidak mengerti. Xiao Yan merasa sedikit menyesal saat mengingatnya. Laut darah Tianquan, ini adalah harta karun alami. Bentuknya adalah kristal darah prismatik seukuran telapak tangan. Pembentukan lautan darah Tianquan sangat keras, tidak hanya membutuhkan darah manusia segar sebagai makanan, tetapi juga perlu sangat sulit ditemukan di kedalaman dasar laut. Tetapi bagian yang paling berharga dipadatkan oleh kristal darah, dan hanya ketika kristal darah meleleh, Tianquan akan benar-benar terungkap. Gumam Xiao Yan.
Saat berikutnya, Xiaoyan meletakkan bahan obat lainnya dan hanya memegang kristal darah prismatik di tangannya. Pergi. Setelah beberapa saat, Xiaoyan bergetar dengan kuat, dan kristal darah di telapak tangannya dilemparkan langsung ke kuali setan hitam. Melihat penampilan Xiaoyan, jelas bahwa dia ingin mencairkan kristal darah secepat mungkin. Gulu-gulu, api suci di kuali sihir hitam tiba-tiba merasakan benda keras yang tidak normal memasuki kuali, dan tiba-tiba mengeluarkan ketidakpuasan, dan kemudian terus-menerus mengenai kristal darah dengan serangan panas. Bum bum bum, bum bum bum. Setelah memukul lagi dan lagi, Xiaoyan terus mengendalikan kekuatan jiwanya, dan segera menemukan bahwa kekerasan kristal darah ini jauh di luar imajinasinya. Aneh, jika kamu tidak dapat memperbaiki kristal darah untuk mengekstrak Tian Kuan ke dalam kristal darah, maka langkah selanjutnya akan sulit. Xiaoyan sedikit bingung di dalam hatinya. Saya tidak percaya bahwa benda ini benar-benar dapat menahan kekuatan api suci. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, api suci yang lebih menyilaukan tiba-tiba meledak, dan kemudian di bawah kendali kekuatan jiwa halus Xiaoyan, menyerang kristal darah dalam kuali ilmu hitam. Dan dengan serangan Xiaoyan, penampilan kokoh asli dari kristal darah ini juga memiliki sedikit kelonggaran. Hari demi hari, Xiaoyan memurnikan kristal darah tanpa henti, 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Sudah waktunya. Pada hari ini, semangat Xiaoyan secara tidak normal montok, dan kemudian dia memegang kristal darah yang pecah di kuali setan hitam, dan sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Awalnya, menurut tebakan Xiaoyan, dibutuhkan 20 hari untuk memurnikan kristal darah untuk mengekstrak Tian Kuan, tetapi kekuatan api suci dipersingkat setengahnya. Menyempurnakan untukku. Xiaoyan meningkatkan kekuatan jiwanya, dan tiba-tiba menekan kristal darah yang pecah. Kristal darah sudah beradaptasi dengan tekanan Xiaoyan, tetapi saat ini, dengan penindasan Xiaoyan yang tiba-tiba dan kuat, kristal itu langsung berubah menjadi potongan-potongan dan melakukan perjalanan di kuali setan hitam dengan keras. Hehe, langkah pertama ini akhirnya berhasil. Xiaoyan tersenyum kecil saat melihat ini. Tidak lama kemudian, Zaidu mengendalikan kekuatan jiwa dan pergi ke fragmen yang dilalui kristal darah. Fragmen ini adalah bahan baku Tian Kuan. Bum bum bum. Ketika Xiaoyan menyatukan kembali fragmen-fragmen ini dan memanggangnya dengan kekuatan api suci, lusinan kristal perak dan tetesan air antimon perlahan muncul di kuali. Selesai. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan gembira. Langkah selanjutnya adalah cabang bintang jatuh. Xiaoyan melihat bahwa langkah pertama selesai dengan sempurna, dan segera berkata, kekuatan cabang bintang jatuh tidak sekuat kristal darah, jadi waktu pemurnian harus lebih cepat daripada kristal darah. Kristal darah butuh 10 hari, saya khawatir 5 hari sudah cukup untuk cabang bintang jatuh. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan memegang cabang bintang jatuh di tangannya, dan tiba-tiba perasaan dingin dan menyeluruh menyebar ke seluruh tubuhnya, dan bahkan Xiaoyan samar-samar merasa bahwa cabang bintang jatuh sebenarnya bertentangan dengan emas iblis darah di tubuhnya. Ki memiliki jejak perlawanan. Penemuan menakjubkan ini membuat Xiaoyan tiba-tiba terkejut, tetapi Xiaoyan juga tahu bahwa energi emas iblis darah di tubuhnya tidak dapat dipecahkan kecuali pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung dengan bintang 2 bergerak. Bagaimanapun, bintang sekuat Cailin tidak berdaya. Mari kita mulai. Xiaoyan mengucapkan sepatah kata pun tanpa mengalihkan pikiran, dan kemudian cabang bintang jatuh abu-abu seukuran lengan dilemparkan langsung ke kuali setan hitam oleh Xiaoyan. Begitu dia memasuki kuali setan hitam, kekuatan api suci yang luar biasa bergegas ke arahnya dengan panik di bawah kendali Xiaoyan, mencoba memperbaikinya, tetapi cabang bintang jatuh ini juga merupakan hal yang luar biasa, dan jejak abu-abu lahir di tubuh kekuatan-kekuatan api Xiaoyan terus terisolasi dari invasi. Ini benar-benar harta yang aneh, tapi aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Xiaoyan tertawa ketika dia melihat pemandangan yang begitu menarik, dan segera mengeluarkan sejumlah besar pil obat dari tangannya, dan menelannya. Dilihat dari penampilannya, sudah jelas siap untuk berperang berlarut-larut. Tanpa disadari, 5 hari lagi berlalu. Pada hari ini, cabang dan daun kokoh dari bintang jatuh perlahan-lahan disempurnakan menjadi setumpuk cairan abu-abu oleh Xiaoyan. Pada saat ini, di Black Devil Cauldron, puluhan tetes kristal perak dan cairan transparan antimon yang dimurnikan oleh lautan darah Tian Kuan, ditambah cairan abu-abu yang dimurnikan oleh cabang-cabang bintang jatuh, juga dekat dengan Chengdan.
Ini Changyan Xuanlei pada akhirnya. Xiao Yan langsung tertawa ketika dia melihat bahwa dua bagian yang paling sulit telah selesai. Adapun Changyan Xuanlei terakhir, itulah yang ditambahkan saat memadatkan pil obat. Pada saat ini, beberapa bahan lain diperlukan, dan pil Xuanyin ini bisa menjadi pil. 20 hari telah berlalu, bagaimana kemajuan Xiao Yan? Qin Xin duduk di atas halaman kosong, menantikannya. Bukannya Qin Xin merasa bahwa pemurnian Xiao Yan tidak berhasil, tetapi Qin Xin sedikit khawatir tentang kemajuan Xiao Yan. Hal-hal di reruntuhan, saya khawatir. Nona, Qin Xin khawatir bahwa seorang pria yang agak kejam mengenakan jubah besar jaket baru saja muncul di kompleks Qin Xin dalam sekejap. Pria itu adalah sosok yang muncul di paviliun dupa pembakaran sebelumnya, bintang 9 Dodi yang bermartabat mungkin bertanggung jawab untuk melindungi Qin Xin. Selain itu, pengalaman hidup Qin Xin sangat besar, dan energi di belakang orang-orang yang dapat dilindungi oleh pembangkit tenaga listrik bintang 9 Dodi dapat dibayangkan. Apa yang kamu lakukan di sini? Qin Xin melihat orang ini, dan tiba-tiba ada sedikit kemarahan di wajahnya yang awalnya tenang dan cantik, dan dia segera berkata dengan genit. Saya sudah mengatakan kepadanya, jangan selalu memasuki paviliun dupa pembakaran. Tidak sedikit orang yang dapat menangkapnya di paviliun dupa pembakaran. Jika orang-orang tua ini mengetahuinya, saya khawatir itu akan sangat merepotkan. Nona, hal-hal di sisi kekaisaran sudah dekat. Saya khawatir dalam 3 tahun, kekaisaran akan berada dalam kekacauan. Anda memiliki darah dan bakat bangsawan, kami semua menunggu Anda untuk kembali. Jadi Anda, Nona, saya khawatir saya tidak bisa tinggal di sini, jika tidak, kakak laki-laki Anda iri dengan apa yang Anda miliki, dan mungkin mereka akan mengirim beberapa ahli yang kuat untuk datang. Kata pria dingin itu dengan sangat khawatir. Pria kejam itu mengikuti Qin Xin, dan tentu saja dia tidak ingin tuannya mati secara misterius. Saya bebas, dan saya mengatakan bahwa ketika kompetisi sekte di sini selesai, saya akan kembali ke kekaisaran untuk memulai dari awal lagi. Qin Xin mengubah kelembutannya sebelumnya dan berkata dengan dingin seperti seorang pembunuh. Itu adalah aura yang kuat. Momentum semacam itu hanya bisa dimiliki oleh mereka yang lahir di keluarga kerajaan yang sebenarnya. Tapi Nona, sumber daya di sini di benua Xuanling terlalu langka. Pria dingin itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Bagaimana kabar ayahmu? Qin Xin tidak menganggapnya serius, dia hanya bertanya dengan lembut. Medis immortal Cui Weng telah mengatakan bahwa kaisar tidak akan hidup paling lama selama 1 tahun. Pria dingin itu berkata dengan panik. Begitu, kamu turun. Qin Xin mendengar kata-kata itu, dan hatinya tiba-tiba merasakan sakit yang tajam. Aduh, pria dingin itu menghela nafas dan menghilang. Ayahku juga seorang pejuang abadi sejati selama hidupnya. Bagaimana dia bisa begitu lemah? Pasti ada beberapa rahasia dalam hal ini. Tampaknya saudara-saudaraku telah melakukan banyak hal baik selama kehadiranku di kekaisaran. Selanjutnya, karena kekuatan abadi medis Cui Weng sangat kuat, saya khawatir masalah ini sangat tinggi, Hicks, kata Qin Xin dengan sedikit kebencian di sudut mulutnya. Bagaimanapun, benua Xuanling hanya yang terlemah dari benua Dou di Xifang, dan benua tempat Guanglu dan kampung halamannya berada bukanlah yang terkuat. Hanya kerajaan asalku yang terkuat di benua Doudi. Qin Xin selesai berbicara sedikit, tapi saya ingat, dan kemudian saya berhenti tinggal, meninggalkan kompleks, dan berlari untuk melakukan sesuatu. Di ruang kayu bakar kompleks, Xiao Yan sudah menyiapkan segalanya saat ini, dan saat ini merupakan langkah penting untuk memadatkannya menjadi pil. Dalam 20 hari, semua bahan obat akhirnya telah disempurnakan. Xiao Yan tidak bisa menahan napas lega, dan kemudian menatap tumpukan bahan obat di kuali setan hitam. Pada saat ini, Tianquan Laut Darah yang awalnya diekstraksi, dan cabang bintang jatuh, ada beberapa kelompok obat lain-lain. Kelompok obat itu jelas digunakan untuk menetralkan kekuatan obat. Adapun kekuatan jiwa Xiao Yan yang terjebak dengan kuat di samping Changyan Xuanlei menunggu perlahan-lahan. Hal ini adalah kunci untuk menjadi pil. Bagaimanapun, pil Xuanyin cukup unik. Ketika sebuah pil terbentuk, ia harus menyatu dengan Changyan Xuanlei sebelum dapat berhasil dipadatkan dalam arti sebenarnya. Mari kita mulai bergabung. Xiao Yan berkata dengan puas setelah melirik banyak kekuatan obat di kuali setan hitam. Laut Darah Tianquan, cabang bintang jatuh, ayo. Saat berikutnya, Xiao Yan melambaikan tangannya,
dan kekuatan jiwa yang mempesona segera mengendalikan kelompok kekuatan obat kedua di antara iblis hitam. Puff puff. Bahkan jika Blood Sea Tianquan dan Valen Star Brand disempurnakan oleh Xiao Yan, tampaknya mereka masih mengandung jejak kesadaran diri saat ini, dan mereka segera takut pada Xiao Yan dan ingin melarikan diri. Kemana harus lari? Beri aku kondensat. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa mencibir. Anda menghabiskan begitu banyak waktu dan energi, bagaimana Anda bisa melarikan diri? Segera berteriak keras, sepenuhnya mengabaikan perlawanan keduanya, dan kekuatan stok besar terus menyebar, menekan perlawanan. Fusion. Setelah perlawanan mereda, Xiao Yan mulai bergabung dengan percaya diri. Jika Anda mengambil risiko bergabung tanpa menunggu resistensi mereda, saya khawatir pil obat setelah fusi akan memiliki beberapa sifat lain. Kekuatan obat dari ramuan obat semacam itu jauh lebih lemah daripada pil obat asli, dan mungkin ada menjadi efek samping lainnya, tidak memenuhi syarat. Sabu-sabu. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan kedua kelompok cairan itu bergetar hebat. Pada saat ini, kekuatan obat besar yang terkandung dalam dua kelompok cairan langsung digabungkan bersama oleh Xiao Yan. Aku tidak menyangka kekuatan obat ini begitu kuat. Xiao Yan bergumam sedikit di sudut mulutnya saat dia melihat dua kelompok cairan yang sulit untuk menyatu. Jika kedua kelompok kekuatan obat ini dibiarkan menyatu seperti ini, saya khawatir mereka akan berakhir dengan efek pengeboman. Untungnya, saya sudah siap. Xiao Yan tertawa, dan kemudian awan ramuan obat berwarna-warni yang tersisa di kuali setan hitam terendam langsung ke dalam cairan yang buntu dan menyatu. Bahan obat berwarna-warni adalah hal-hal yang Xiao Yan haluskan dan menghasilkan kekuatan obat penetral, jadi saat ini, kekuatan obat penetral memasuki jalan buntu antara dua kelompok cairan, dan kedua kelompok cairan tiba-tiba menjadi sunyi, dan kemudian perlahan bergabung dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 8,1, Zhongwen Wang O, Hi, 8, M. Selesai. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Meskipun obat penetralisir ini Xiao Yan menambahkan beberapa herbal ke dalam resepnya, dia masih sedikit khawatir bahwa itu tidak akan cukup untuk menetralkan obat-obatan dari Blood Sea Tianquan dan cabang bintang jatuh, tetapi kekhawatiran Xiao Yan tidak diperlukan. Selanjutnya, setelah disempurnakan dengan Chang Yan Xuan Lei, itu bisa menjadi pil. Xiao Yan berkata dengan gembira, menatap pil yang perlahan terbentuk. Lei akan datang. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan Chang Yan Xuan Lei, yang diikat oleh Xiao Yan di kuali setan hitam, melepaskan pengekangan dan menjadi hiruk-pikuk. Ho ho ho. Begitu Chang Yan Xuan Lei melepaskan diri dari belenggu, aura yang sangat ganas meledak. Meskipun Chang Yan Xuan Lei tidak memiliki kecerdasan, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat kejam. Haha, Chang Yan Xuan Lei, yang tidak memiliki roh, berpikir bahwa kaisar ini tidak dapat mengendalikanmu. Xiao Yan mendengus dingin di hadapan Chang Yan Xuan Lei yang arogan ini. Kekuatan muncul, siap untuk memaksa Chang Yan Xuan Lei ke dalam pil obat untuk tempur. Dan Chang Yan Xuan Lei itu tampaknya telah merasakan niat Xiao Yan, dan melarikan diri seperti orang gila, mencoba melarikan diri dari sini. Sudah terlambat, Xiao Yan berkata dengan ringan, dan segera menembak, tanpa memberi Chang Yan Xuan Lei kesempatan untuk melarikan diri. Chang Yan Xuan Lei adalah keberadaan yang sangat istimewa. Meskipun Chang Yan Xuan Lei juga merupakan jenis guntur, itu berbeda dari petir biasa. Petir lainnya dibentuk oleh Dan Thunder Tribulation, tetapi Chang Yan Xuan Lei ini adalah langkah terakhir dalam menyempurnakan pil Suanyin. Xiao Yan dalam pikiranku, aku menyimpannya mengingat catatan tentang Chang Yan Xuan Lei. Chang Yan Xuan Lei, datang ke sini. Pada saat berikutnya, cairan obat di kuali setan hitam perlahan-lahan bergabung, dan pil obat abu-abu seukuran mata naga perlahan terbentuk. Bas! Chang Yan Xuan Lei sepertinya merasakan panggilan Xiao Yan, dan segera meraung, menunjukkan kemarahannya. Tidak mungkin, meskipun Chang Yan Xuan Lei sendiri mengandung kekuatan yang sangat kejam, dia tidak diberkahi dengan kebijaksanaan dan hanya bisa dikendalikan oleh Xiao Yan. Habiskan untukku. Saat Xiao Yan berikutnya, kekuatan jiwa besar itu langsung mengendalikan Chang Yan Xuan Lei merah menyala untuk menuju ramuan abu-abu. Chang Yan Xuan Lei ini juga aneh untuk dikatakan, warna tubuhnya terus berubah, awalnya abu-abu, sekarang merah menyala, dan setelah beberapa saat menjadi emas lagi, mengambang tanpa batas. Bum bum bum. Chang Yan Xuan Lei baru saja bersentuhan dengan ramuan abu-abu, dan tiba-tiba,
getaran yang sangat kuat keluar dari kuali sihir hitam, dan getaran ini jelas berasal dari ramuan abu-abu. Tampaknya Changyan Xuanlei akan menyingkirkan beberapa kotoran yang tidak perlu dalam pil Xuanyin. Melihat ini, Xiao Yan segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan tersenyum perlahan. Bum bum bum. Di kuali sihir hitam, kekuatan guntur merah menyala muncul di samping ramuan abu-abu, dan dengan setiap raungan guntur merah berapi, tiba-tiba akan ada asap putih mengambang di atas ramuan abu-abu, dan putih ini asap jelas merupakan kotoran yang difoto oleh Changyan Xuanlei untuk ramuan abu-abu. Menghitung waktu, 25 telah berlalu. Xiao Yan melihat situasi saat ini di kuali setan hitam, dan segera menutup matanya sedikit, karena dia tahu bahwa ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Xiao Yan duduk seperti ini selama 3 hari lagi. Selama 3 hari, Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk mengontrol pengiriman pengotor Changyan Xuanlei ke pil obat abu-abu, dan dengan tindakan Xiao Yan, langit di luar kompleks Qinxin perlahan berubah. Hari menjadi gelap, dan gelombang teror yang tak terlukiskan perlahan mulai terbentuk. Anak ini benar-benar berani. Tepat setelah menerobos apoteker peringkat Kaisar kelas 2, dia mulai memurnikan ramuan obat peringkat Kaisar kelas 2 tanpa henti. Dan melihat fluktuasinya, pergerakan pil obat yang disempurnakan kali ini tidak kecil, dan pasti tidak rendah jika Anda ingin datang. Di apotek pemurnian, Ye Meng berkata dengan lega. Di satu sisi, itu karena bakat Xiao Yan yang luar biasa untuk memurnikan obat, dan di sisi lain, karena terobosan Xiao Yan di apoteker peringkat 2 Kaisar, dia mendapat manfaat dari dirinya sendiri. Meng tidak bisa menahan senyum. Tuan, apakah ini fluktuasi Xiao Yan? Leng Fuyao muncul di samping, perlahan menatap langit yang sangat gelap dan gemuruh di kejauhan dengan celah yang sulit. Leng Fuyao selalu sombong, belum lagi hal-hal lain, keterampilan pemurnian saja, saya khawatir rekan-rekan seluruh pavilion fans yang tidak lebih kuat dari dirinya sendiri, tetapi penampilan Xiao Yan mematahkan harga diri Leng Fuyao. Betulkah? Dan saya melihat tingkat awan guntur ini, saya khawatir kualitas Cheng Dan masih cukup tinggi, dan bahkan mungkin dilahirkan dengan Dan Wen. Ye Meng tersenyum perlahan. Dan Wen, bagaimana mungkin? Leng Fuyao segera merasa luar biasa ketika mendengar ini. Xiao Yan ini baru saja menembus apoteker peringkat kedua Kaisar, dan dia mulai menyempurnakan pil obat tingkat tinggi setelah menerobos, dan dia juga akan melahirkan pola pil. Dan saya pikir tingkat awan petir ini sedikit menakutkan, kata Ye Meng pada saat berikutnya. Awan petir ini. Ketika Leng Fuyao mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba menatap awan petir yang tertutup rapat di langit di atas kompleks Qinxin. Dari awan petir, dia mencium aura berbahaya. Sudah lama sekali aku tidak melihat Lei Yun. Xiao Yan secara alami melihat bahwa Xuanyin Pil di Black Devil Cauldron-nya telah sepenuhnya terbentuk, dan tersenyum perlahan. Namun, Thundercloud ini adalah langkah penting untuk menjadi pil. Jika Anda tidak mengambil Thundercloud, saya khawatir ramuan obat dimurnikan dengan sia-sia. Tidak, boneka itu sudah lama tidak berguna, aku khawatir itu tidak akan mampu menangani guntur ini. Pada saat berikutnya, Xiao Yan sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera membuka mulutnya sedikit. Memang, boneka dari Golden Demon Puppet tidak bisa lagi mengikuti kecepatan Xiao Yan saat ini. Karena itu masalahnya, lebih baik aku mengandalkan diriku sendiri. Dengan kekuatan api suci, aku tidak percaya seberapa besar ombak dari kesengsaraan guntur. Xiao Yan mendengus dingin, dan kemudian menghilang langsung ke ruang kayu bakar, ketika Du muncul, telah mencapai puncak kompleks Qinxin. Bum bum bum. Awan petir di atas kompleks tampaknya telah siap untuk waktu yang lama, dan tepat saat Xiao Yan muncul, semburan bunga api meletus dengan petir. Guntur macam apa ini? Xiao Yan menatap guntur yang sangat gelap di depannya, mencium aura yang sangat berbahaya darinya. Ini sebenarnya di Xuanlei. Di apotek, Ye Meng melihat guntur yang sangat gelap di langit, dan segera berseru sedikit. Dengan kekuatan dan keterampilan pemurnian obat Ye Meng saat ini, dia mampu berseru begitu banyak, yang cukup untuk menunjukkan seberapa kuat guntur yang disebabkan oleh pil obat pemurnian Xiao Yan. Di Xuanlei, Leng Fuyao terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Yang lain tidak tahu tentang guntur yang dalam ini, dan sebagai seorang alkemis, tidak mungkin dia tidak tahu. Di antara alkemis peringkat pertama, kedua, dan ketiga dari peringkat kekaisaran, hanya ada dua jenis guntur yang paling menakutkan, satu disebut Tian Xuanlei, dan yang lainnya disebut Bumi Xuanlei.
Tian Xuanlei adalah emas, dan pada dasarnya hanya muncul di pil kelas 3 dari peringkat kaisar. Tentu saja, mungkin ada pengecualian, tetapi situasi seperti itu sangat jarang. Dan guntur mendalam bumi ini berwarna hitam, dan itu hanya dapat muncul di beberapa pil obat kaisar peringkat kedua yang sangat sulit untuk disempurnakan. Tian Xuanlei dan Dik Xuanlei secara kolektif disebut sebagai dua pembunuh utama apoteker tingkat kaisar, karena kedua petir ini tidak dapat diintervensi oleh orang luar, dan hanya para alkemis yang dapat menanganinya sendiri. Ini adalah kengerian dari dua guntur ini. Saya harap anak ini tidak mengalami kecelakaan, jika tidak. Ye Meng berkata sedikit, dan kata-kata dalam suaranya jelas. Jika Xiao Yan tidak bisa melawan, Ye Meng akan segera mengambil tindakan. Di Xuanlei, hari ini, izinkan saya memiliki pemahaman yang baik untuk menulis apakah guntur yang menakutkan dalam rumor itu sekuat legenda. Xiao Yan selesai berbicara, langsung berubah menjadi pemadam kebakaran, dan bergegas langsung ke guntur di langit. Tes, anak ini sangat impulsif. Gerakan Xiao Yan secara alami diperhatikan oleh manajemen senior Pavilion Fenxiang, jadi Xiao Yan baru saja menyebabkan bencana guntur, dan segera Mu Suzi, Xiong Yuan Zujin dan semua orang meletakkan masalah ini di tangan mereka, melihat awan petir di atas langit. Bagaimanapun, Xiao Yan adalah andalan pavilion dupa pembakaran mereka saat ini, dan pejabat tingkat tinggi ini pasti tidak akan melakukan apapun pada Xiao Yan. Haha, ini adalah murid Sujinku. Tapi jangan khawatir. Xiao Yan memiliki kekuatan api suci. Meskipun kekuatan Xiao Yan tidak dapat benar-benar mengerahkan kekuatan penuh api suci, jangan meremehkan api suci. Xuanlei belaka tidak dapat membantu muridku. Suara lembut Zhu Jin terdengar perlahan, seolah-olah dia tidak mengkhawatirkan Xiao Yan sama sekali, dan hanya ada kepercayaan buta pada Xiao Yan dalam suaranya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.